sampaikan melalui rumah aspirasi ini. Jadi nanti Bapak Ibu punya masalah di sini bisa sampaikan lewat rumah aspirasi. Kemudian ada hal yang perlu ditanyakan, tidak perlu ke sekretariat, tanya di rumah aspirasi saja. Yang di sini saya mau sampaikan bahwa kami anak-anak sekolah yang sekolah di luar, bila besok nomor urut yang saya pilih nomor urut 2, urut Bapak Auri dan Bapak Beri Aparai. Jika besok saya pilih mereka, yang saya mau sampaikan bahwa Bapak, jika Bapak mungkin bisa perhatikan kita punya anak sekolah ini. Anak sekolah itu yang utama. Yang maupun di luar maupun di daerah sini perhatikan semua. Yang di luar tuh yang utamakan tuh makan. Terus mungkin Bapak Nona bisa bantu sedikit biaya begitu bagi anak kuliah. Kebanyakan tuh kita lihat tuh, kebanyakan tuh yang biasa putus kuliah tuh yang orang tua tidak mampu begitu. Putus kuliah pulang tidak mampu karena mau dia serama bersama kalau sudah full, udah kita keluar kos, mau bayar kos, bayar uang kuliah, bayar apa segala macam, bayar makan, itu kita dibayar. Jadi yang kita inginkan tuh itu saja. Kalau saya lihat selama ini tahun kemarin kurang perhatian buat anak-anak mahasiswa. Jadi makanya anak-anak mahasiswa itu kebanyakan pulang begitu. Karena biaya tidak ada biaya ini, tidak ada perhatian buat anak-anak. Jadi anak-anak yang kebanyakan orang tua tidak mampu sudah itu pulang karena tidak ada ini. Itu yang sama besar begitu saja. Jika besok saya pilih Bapak nomor 2, mungkin besok saya bisa di atas, Bapak mungkin bisa bantu begini. Anak-anak siapa di situ maupun orang tua di situ mau minta bantu, di anak mau ke sini mau pergi kuliah sini, mungkin Bapak tidak bisa bantu. Iya, baik. Kalau dari saya lebih menonjol ke pendidikan untuk mewujudkan Bapak Donda punya visi misi tentang pendidikan yang bermutu bagi semua. Saya sudah merasakan pendidikan di Kota Jayapura. Saya berkuliah di Universitas Otogesor Papua dan tinggal di asrama mahasiswa Teluk Kondama, Kota Raja Dalam, Jayapura. Di sana banyak kendala yang kami hadapi waktu menempuh perkuliahan kami di sana. Contohnya, salah satunya adalah perhatian dari pemerintah daerah. Karena sebagian besar kami yang kuliah di sana itu orang tua kami punya mata pencarian hanya nelayan dan petani. Jadi kami banyak mengalami kendala di sana. Contoh sebagai pembayaran SPP yang 1 tahun 2 kali semester. Dan setiap registrasi kami butuh uang untuk bayar di setiap semester itu. Sedangkan pemerintah di sini, pemerintah Kabupaten Teluk Kondama membantu kami hanya 1 tahun, hanya 1 kali bantuan. Dan kami banyak kendala di sana, masalah makan, itu juga kurang perhatian dari pemerintah daerah. Jadi banyak kami di sana mengalami kendala, situasi, dan untuk itu harapan saya ke depan untuk Bapak Auri dan Bapak Aparai
minta supaya itu tolong diperhatikan untuk mewujudkan Bapak dan punya visi misi bahwa pendidikan harus mewujudkan pendidikan yang bermutu bagi semua, berarti semua masyarakat yang ada di Kabupaten Teluk Bondama, supaya kita semua merasakan bahwa benar bukan hanya visi misi yang benar cantumkan di spanduk, di baleho atau di kertas-kertas untuk orang lihat pada saat mereka mau maju caleg bupati, tapi itu mereka sudah lakukan dan benar-benar mereka lakukan supaya pemerintah maksud saya masyarakat di Kabupaten Teluk Bondama ini bisa melihat dan mereka bisa percaya, karena banyak sekali kendala yang kami hadapi dalam masalah pendidikan ini. Maka itu kami sampai sekarang anak-anak putra daerah di sini banyak yang putus sekolah, banyak yang putus perkuliahan dan pulang ke kampung, itu karena ekonomi kami yang kami hadapi saat ini. Jadi harapan saya ke depan Bapak Denda bisa perhatikan ini baik-baik supaya kita punya anak-anak putra daerah ini bisa maju, bisa berkembang, bisa bersaing dengan pemuda-pemuda masyarakat di kabupaten-kabupaten yang lain. Kita bisa maju seperti mereka. Jangan kita begini-begini saja, nanti pada waktu mau mendaftar pekerjaan, mau tes pegawai, di sana ditanya pengalaman pekerjaan apa, lulus sekolah di mana, sarjananya ijazahnya ijazah apa, begitu. Padahal perhatiannya tidak sampai di situ. Nanti di sana kalau sampai mereka mau mendaftar pekerjaan ditanya, oh orang ini SDM-nya rendah, tidak ada pengalaman, pemikiran tentang apa pekerjaan tidak ada. Sedangkan untuk bekerja, untuk sekolah menuntut ilmu saja tidak diperhatikan oleh pemerintah. Ya. Terus itu dari segi pendidikan, karena saya juga sempat kuliah dan sampai sekarang saya belum wisuda, masih lanjut terus. Dan kedua dari pemudi di Kampung Masyur 2, khususnya untuk Kampung Masyur 2, kami sampai saat ini mungkin dilihat pemerintah, dilihat warga, dilihat masyarakat bahwa kami ini pemuda-pemudi yang khususnya untuk pemuda kami ini yang selalu buat kekacauan, selalu mabuk, selalu ribut. Itu karena kami kurang diperhatikan oleh pemerintah. Tidak ada peluang pekerjaan yang diberikan pemerintah untuk kami pemuda-pemuda di sini. Jadi kami tidak ada suatu pengertian untuk berpikir untuk kami harus kerja ini. Karena tidak ada lowongan pekerjaan yang harus kami kerja untuk hilangkan itu. Makanya hari-hari kami selalu diisi dengan minum, mabuk. Ada uang sedikit kami pakai itu untuk refreshing, untuk hilangkan stres, untuk bersenang-senang di sini saja. Dan kami tidak keluar dari lokasi ini. Kita selalu begitu karena setiap pergantian pemimpin daerah ini, kami di Kampung Masyur 2 ini selalu jadi penonton. Kami selalu begini saja. Kami tidak pernah diperhatikan. Kami tidak ada perubahan yang kami rasakan di sini. Maka kami sampai saat ini selalu begini dan kami tetap begini terus. Sampai kapan? Kami punya perasaan, kami punya mau, kami punya keinginan, kami punya cita-cita ini tercapai. Terus kemana kami mau sampaikan ini? Kami punya aspirasi. Kalau bukan kepada kami punya pemerintahan daerah, kami kepala-kepala daerah yang kami angkat untuk melihat kami. Jadi harapan saya, sekali lagi harapan saya, ketika Bapak dan Dua terpilih dan Tuhan saya mereka jadi kepala daerah, Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Teluk Bondama, tolong perhatikan kami anak-anak muda, karena kami anak-anak muda inilah tulang punggung dan masa depan bagi
Kabupaten Teluk Pondama, khususnya bagi kampung kami tercinta, Kampung Wasior 2 alias Waskam. Terima kasih. Kalau saya percaya karena dua naik itu tetap nanti ke depannya bisa berubah Pondama, karena dari pertama kedua ini tidak ada kosong. Biar terus kita biasa kita pilih Don 2 ini naik kemarin itu sampai Don janji bilang nanti kami naik duduk misi-misi ini tetap akan kami lanjutkan. Ternyata kosong, tidak ada apa-apa. Terus saya janji buat bikin proposal naikkan ke sana, Don tidak mau. Terus lagi naik begini, dia minta bikin proposal bahwa naik begini, dia bilang kok itu siapa pu anak, itu siapa pu anak. Dia bilang saya ini bapak punya sinama pu anak, baru wiai pu anak. Oh wata, langsung dia bicara itu jawab, dia bilang nanti bapak kasih bantuan liber sampai saat ada. Jadi mungkin satu lagi tahun 2 mungkin jatuh di 01. Pace uparai dengan Auri. Mungkin tahun 2 itu sudah. Cuma yang mungkin bantuan itu pun juga bukan dari kabupaten sini, itu mungkin dari provinsi, dari rumah bantuannya. Seperti dong kasih langsung yang veteran itu dari provinsi, bukan dari kabupaten sini. Dari kabupaten sini tidak ada apa-apa, tahun 2 sampai yang ada kosong. Kalau Don 2 ini antum percaya mungkin besok ke depan dorang bisa kasih apa bantuan untuk kita. Kalau yang itu nanti yang 01 ini Auri dengan Aupara ini mungkin Tuhan yang nanti tentukan itu Don 2 duduk. Kalau yang lain dari itu saya tidak tahu. Untuk dua, kalau besok Bapak udah naik, perhatikan kami karena jangan seperti yang kami sudah alami. Jadi Bapak dengar kurang perhatikan kami, terus kami banyak proposal juga ditolak, maksudnya tidak kasih tempo ya. Jawab ini tuh punya permintaan yang tuh naik. Terus seperti rumah-rumah juga banyak tuh anak-anak ini banyak numpang di bapak, mama, ipar-ipar, kakak juga. Tidak mungkin tuh mau semua tinggal satu rumah itu, karena tuh keluarga besar ini kalau bisa diperhatikan, karena tuh tidak mungkin satu rumah tuh mau banyak orang tinggal. Terus kedua mungkin tuh ibu-ibu yang jualan, mungkin bapaknya bisa perhatikan tuh seperti mungkin urus papan, mungkin ada pondok-pondok untuk tuh jualan. Nah tidak mungkin tuh mau jualan di pinggiran jalan, tidak mungkin. Karena pembeli juga dong beli barang kan paling dong nilai. Oh ini dong tempat jualan bersih, teratur, bagus. Jadi kalau bisa Bapak Duna naik tuh kami tidak punya permintaan banyak, tapi kalau bisa Duna perhatikan kami. Menurut saya sendiri Bapak Alto dengan Depo Wakil bagus. Tapi setelah Bapak Torei turun, Bapak Badu kurang bagus. Mau kembali ke 0 lagi, tidak seperti yang naik 3. Don harus bikin Pondama perubahan. Jangan macam Mimburi dengan ini Indobri. Janji-janji tapi tidak ada.
katanya waktu mereka dua kampanye itu bilang nanti bikin kampus di Wondama, tapi tidak ada. Supaya jangan anak pergi sekolah jauh-jauh. Donda punya perjanjian waktu kampanye itu, tapi tidak ada. Jadi jangan Donda ini jangan sama dengan dia lagi. Kalau Pak Torre boleh, dia punya pembangunan banyak juga. Kalau dua ini tidak ada. Seperti kendala-kendala yang kita sudah hadapi dari 4 tahun yang sekarang, supaya jangan terulang lagi. Bapak Alto, Alberto itu bagus, itu lagi Bapak Imburi. Ini ada kekurangan. Jadi kalau bisa ke A2 ini supaya lebih mantap lagi untuk ke depan. Itu yang diharapkan. Ya, seperti pendidikan juga supaya terlalu perhatikan lebih baik. Mulai dari Mengawal aja itu terakhir. keluar Jawa, keluar ke Papua, sama juga dengan di Papua, sama juga seperti itu yang kita harapkan. Ya, pengadaan seperti feeder, daring dan lain sebagainya. Bukan biaya dari pemerintah, tidak. Itu saya sendiri berusaha. Jadi itu yang pertama untuk anak-anak sekolah. Jadi kalau kami ke situ jangan lihat kami langsung suruh dong punya serprika, pembantu kah, suruh pulang, tidak usah. Harus terima kami karena kami ini masyarakat. Memang kami jualan, tapi tidak mungkin kami taruh sampai sebanyak begitu bahwa untuk kami ke anak-anak. Jadi itu yang Mama bikin proposal, itu bayi bapak ada di laut. Mama bikin untuk perikanan, untuk minta Yonson sama anak-anak dorang. Tapi ya sudah masuk ke kantor Mama berulang-ulang di sana. Saya dengan Aceh Imburi, Aceh Ramski. Untuk kami mau usaha, tapi ke sana dong buang kami ke proposal itu di sampah. Sekarang bikin baru lagi masuk, tapi tidak terjawab sampai sekarang ini. Terima kasih atas waktu yang diberikan untuk kami. Saya sebagai tokoh masyarakat juga di Kampung Wasir 2. Selama pemerintahan Wondama berjalan, dari pertama Wondama dibangun menjadi satu kabupaten, saya kenapa lebih memilih
pilih figur A1 figur 1 Elisauri urut 1 karena saya lihat selama pemerintahan berjalan satu periode kedua periode ini pembangunan pertama satu periode pemerintahannya Albert Torre 2 periode walaupun dari dia caretaker sampai dia masuk definitif 2 periode itu pembangunan sedikit nampak tidak seutuhnya tapi nampak lah. Setelah beliau turun dari jabatan bupati, terus kami orang yang lebih memperhatikan ke Bapak Imburi, Bapak Barnadus Imburi dengan Bapak Indubri, Bapak Indubri, Wakil Bupati. Dengan harapan kami Undama ini harus ada perubahan ke depan. Ternyata dengan harapan kami warga masyarakat Teluk Undama yang ada di Undama, harapan itu tidak ada. Yang kami dapat hanya 0. Teluk air busuk yang kami dapat. Dan itu yang menjadi satu penyesalan bagi kami. Bukan kami marah, tidak. Kami tidak marah sama tapi janji dari beliau, dua beliau tidak tepati, tidak pernah tepati janji-janji itu. Yang pertama, kami kesal dengan pendidikan. Kami ini punya anak-anak ini sekolah dari tingkat SD sampai SMP, SMA, terus kami kasih untuk berlanjut. Mereka juga harus punya keinginan untuk mereka juga harus jadi sukses dalam mereka punya pendidikan itu untuk mereka kembali mengabdi di mereka pun negeri ini. Ternyata yang kami dapat tidak. Mereka pergi dengan harapan nanti mereka sekolah, kami orang tua harap bahwa mereka akan sekolah sampai selesai dan mereka dapat mereka punya cita-cita itu, terus mereka kembali mungkin diterima untuk mengabdi di mereka punya negeri Undama ini. Tapi yang kami dapat tidak ada apa-apa. Harapan kami orang tua tidak ada. Harapan ini yang kami sebagai orang tua mewakili kami warga masyarakat Undama, saya minta kedua beliau supaya kalau memang Tuhan kehendaki mereka dua, besok tanggal 9 mereka dua menang dalam permainan pilkada ini, harus mereka dua lihat, tinjau kembali apa yang menjadi kendala bagi warga masyarakat di Teluk Undama ini. Karena ini yang diperlukan. Yang pertama itu orang Undama harus dia bangkitkan. Anak-anak putra daerah, siswa-siswi yang ada ini harus dibangkitkan. Supaya mereka juga punya SDM tinggi seperti daerah-daerah lain punya anak-anak punya SDM-nya tinggi. Karena selama ini Bapak pemimpin-pemimpin Undama yang sudah ada, yang sudah naik duduk ini, anak-anak kami ini kasih mereka tes pegawai, jangan lain tapi pegawai saja. Kalau mereka tes, nanti setelah mau pengumuman, itu mereka bilang orang anak-anak Undama itu SDM-nya rendah. Jadi mereka mau kerja nanti mau kerja apa? Lebih baik dong ambil yang dari luar-luar supaya mereka bisa kerja untuk negeri ini. Apakah itu benar? Kalau orang Undama SDM-nya rendah, kenapa mereka bisa datang pimpin? Mereka juga orang Undama yang SDM-nya rendah, tapi kenapa mereka juga bisa datang untuk memimpin orang Undama? Apakah itu salah? Itu yang harus diperhatikan. Saya sebagai orang tua, saya harus tekan itu, harus diperhatikan. Jangan selalu merendahkan orang Undama, karena orang Undama ini yang membuat sampai seluruh tanah Papua ini mengerti mengerti untuk bisa baca dan menulis. Karena pendidikan pertama turun itu di Aitumiri, di Undama. Kok orang Undama masih SDM-nya rendah itu? Siapa yang kasih tahu? Terus dari mana? Ini tanah peradaban orang Papua. Seluruh orang Papua punya tanah peradaban adalah Undama, Aitumiri. Jadi kalau orang Undama jatuhkan orang Undama itu hal yang tidak benar. Menurut saya, itu hal yang tidak benar. Dan itu hal yang secara menipu.
memalukan orang Undama. Dia memalukan kami orang Undama, tapi dia juga dimalukan oleh suku-suku lain. Karena dia sebagai pemimpin orang Undama, kenapa dia bisa berbicara tentang orang Undama punya SDM rendah? Kalau orang Undama punya SDM rendah, orang Undama tidak akan maju dalam satu hal dari lain hal. Tapi orang Undama punya kemampuan sehingga orang Undama jaga negeri ini sampai hari ini masih baik, masih utuh dan baik. Jadi penyesalan kami orang Undama hanya itu. Jangan selalu direndahkan orang Undama. Orang Undama jangan selalu direndahkan. Itu tidak boleh. Karena kami juga punya hak. Seperti orang lain juga punya hak. Hak itu yang kami minta. Kedua bapak kalau besok memimpin negeri ini, naik duduk dan memimpin negeri ini, itu yang harus Donda lihat. Jangan Donda lihat tentang masalah SDM. SDM itu kan siapapun dia jadi bukan hanya pegawai, tapi dia jadi nelayan, maupun petani, maupun pengusaha kecil-kecil. Tapi harus dilihat, diperhatikan supaya mereka itu dengan usaha kecil itu mungkin dia juga jadi usaha yang bisa mencukupi kehidupan keluarga itu untuk ke depan. Kita berusaha itu bukan berusaha untuk hari ini dan besok sudah. Kita berusaha untuk ke depan, masa depan kehidupan manusia. Nah, itu yang diperlukan. Jadi ada kekurangan-kekurangan, mungkin ada keterbatasan yang tidak bisa dilanjut di ini. Bapak Donda harus lihat di situ. Kalau ibu-ibu jualan ini, mereka jual di jalan-jalan, di pinggiran jalan atau di pasar, di bawah duduk-duduk di bawah saja. Mereka punya jualan pinan, mereka punya jualan sayur dan lain-lain. Kalau di pasar mereka duduk di bawah, terus kita saudara-saudara seberang ini duduk di atas. Tolonglah, kalau bisa itu mereka semua duduk sama berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Dalam arti harus mereka juga semua dilihat supaya jangan ada unsur kecemburuan antara orang yang punya negeri dengan yang bukan punya negeri. Supaya mereka itu, karena ini wilayah Wondama ini wilayah tanah peradaban yang punya kasih besar. Kami orang Wondama itu punya kasih besar. Cari orang yang punya di daerah-daerah lain yang punya kasih besar tidak ada. Kalau orang Wondama punya kasih besar. Kami seperti dream yang ditoki, jadi kami punya mulut besar, tapi kami hati itu kecil untuk mengampuni orang, sayang orang. Itu yang kami. Jadi itu harapan kami. Harapan saya sebagai tua adat atau tokoh masyarakat, sebagai orang tua di Kampung Wasir 2, yang kami selalu alami dan kami lihat itu kendala-kendala itu yang kami lihat selalu. Jadi visi misi Bapak Donda ini, Donda punya visi misi yang ada ini. Kalau bisa jangan hanya visi misi, tapi lakukan supaya bukan hanya orang Wondama, tapi saudara-saudara kita yang datang berdomisili di Wondama ini, mereka juga lihat dan mereka juga tahu bahwa betul Wondama ada perubahan. Dari satu tanda heran yang satu ke satu tanda heran yang lain. Sekian dan terima kasih, saya kira itu saja yang saya sampaikan.
kami merindukan apa yang selama ini kami lihat, apa yang selama ini kami menantikan, bahwa perhatian dari seorang anak negeri yang naik duduk jadi pimpinan daerah di Teluk, yaitu Teluk Wondama, tanah peradaban ini, janji di atas janji, namun kami berharap semua jadi tiara. Dan kami mengharapkan bahwa Bapak Elisa Auri naik, maka semuanya ini tuh kami menaruh pengharapan kepada dia, yaitu anak negeri yang sebentar lagi akan naik duduk di Teluk ini. Dia melihat semua rakyat yang ada di Wondama ini punya keluhan apa yang selama ini dia tinggal dan dia hadapi, dia tinggal dan dia merindukan bahwa kapan ada salah satu pemimpin yang nanti melihat kami. Sesuai dengan perjanjian di mana Mantang dua ini naik berjanji, tapi tidak ada satu bukti yang sudah buat satu periode selesai. Jadi itu sudah, itu yang harus kami upayakan sebagaimana supaya kami punya pemimpin baru. Bapak Elisa Auri harus naik duduk. Dan itu sudah pasti. Dan tidak ada siapa lagi. Elisa Auri, bahasa Wondama bilang Auri, tapi kalau diartikan dengan bahasa Indonesia, kau saja. Tidak ada lagi, kau saja. Perkembangannya dari dulu sampai sekarang ini saja, tidak ada perubahan. Kata Mantang Bupati bilang Wondama merindukan perubahan, tetapi tidak ada perubahan. Sejak Bapak Alto itu yang kami mengalami perubahan besar. Tetapi setelah Bapak Alberto Rey turun, kami mogok dalam masalah ekonomi. Ya, seperti begitu, kami buntut dalam mata pencaharian karena kami menjual ke pasar. Siapa mau beli? Kami punya jualan. Seperti begitu. Kami merindukan salah satu pimpinan daerah untuk ke depan, mungkin generasi penerus ini kami punya anak-anak juga diperhatikan. Salah satu perjanjian dari Bapak Doran II bahwa Doran akan bangun satu universitas, tapi sampai Doran mau turun, tidak ada. Kemudian ada tes pegawai, anak-anak diusahakan supaya mereka harus tes. Kemarin Doran tes, saya punya anak 5 yang selesai, ada 2 yang ijazah SMA, 2, 3 yang sarjana. Salah satu dari Doran sarjana kepemerintahan. Tapi sapu muka dengan jumlah nilai yang 395. Tidak ada. Yang satunya 399, yang satunya 280, tapi mereka semua molor. Jadi itu satu tekad yang saya pegang. Kemarin saya bicara sampai menangis di BKD bahwa 01 sudah tidak dapat lagi. Sekarang ini saya beralih untuk saya punya yang baru, yaitu Elisa Auri. Dan dia yang akan pegang sampai 2 periode karena dia punya bagian. Dan itu dia sebagai Raja Salomo yang Tuhan Allah utus. Untuk dia melihat apa seluk-beluk kehidupan dalam Teluk yang masyarakat alami ini. Jadi itu sudah.
Sebelum itu nama saya Samuel Ayomin. Sekolah tamat SD, SMP, SMA, dan sarjana pendidikan agama Kristen S1. Dan ini punya keahlian dari ketel uap atau pesawat uap, industri punya. Jadi saya dapat keindustrian di Surabaya waktu kerja di perusahaan Kodeko, dan perusahaan Kodeko kirim saya ke Surabaya untuk sekolah itu. Ya, dan saya ada punya istri, punya anak ada 9. Ada 9, laki-laki ada 7, dan perempuan ada 1. Ada 1. Baru itu pertama punya anak laki-laki juga, tapi saya ciri. Ya, jadi Om, kalau saya mendukung Bapak dua ini, sangat saya rasa terima kasih, dan saya senang sekali karena Dunda datang kemari menghibur saya punya hati sebagai anak Undama yang selalu saya selama 5 tahun saya air mata gugur karena itu Undama. Kesucian anak adat di Undama tidak ada, dan hal kasih sebagai anak Undama itu tidak ada. Makanya saya senang untuk Bapak dua ini datang untuk menghapuskan saya air mata selama 5 tahun. Ya, saya mewakili dari 75 kampung dan 13 distrik di Undama. Mewakili anak Undama, mewakili mama, bapak, adik-adik, om-omnya di Undama. Bahwa saya senang untuk Bapak Elisa Auri datang kemari untuk kembali untuk melihat saya punya air mata ini. Makanya hari ini saya bicara air mata dan matahari ada. Apabila besok Tuhan memberkati dan tanah ini memberkati mereka dua, akan pegang tongkat kerajaan di Undama. Jadi hari ini juga matahari adalah dewa yang mewakili kehidupan kekal, akan mendengarkan ini. Dan tanah ini juga adalah Allah yang mewakili kehidupan manusia, mendengarkan air mata orang Undama. Dan kedua Bapak akan pegang tongkatnya untuk menghapuskan air mata orang Undama. Mungkin itu saja yang hari ini saya sampaikan.